Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Movie. Film yang mau Mimin ceritakan kali ini bukanlah film komedi romantis ataupun film action, melainkan sebuah film drama, kisah cinta sepasang anak muda. Berikut kisahnya. Casey Salazar adalah seorang seniman yang bisa menciptakan sebuah lagu. Dia juga mempunyai bakat dalam bernyanyi. Casey bersama bandnya sedang manggung di bar tempat dia bekerja. Casey di sana bekerja sebagai seorang pelayan dan bartender. Kemudian datang sekelompok anak muda dari Korps Marinir Amerika Serikat. Di sana ada salah satu teman masa kecilnya yang bernama Frankie. Dulu Casey juga sempat mengasuhnya karena dia lebih tua beberapa tahun. Teman Frankie yang tampan ini bernama Luke. Mereka semua sedang merayakan liburannya karena mendapatkan cuti 2 minggu ke depan sebelum bertugas di Irak. Saat Casey mengantarkan minuman kepada sekelompok anak muda itu, ada temannya Frankie yang menggoda Casey secara tidak sopan, sehingga membuat Casey kesal. Luke yang sedari awal sudah mencuri-curi pandang dengan Casey, lantas berinisiatif untuk meminta maaf soal sikap temannya itu. Bukannya malah selesai masalah, mereka malah terlibat dalam perdebatan. Mereka berbeda pendapat soal pandangan masing-masing ya. Temannya Casey bilang jika dia menikah dengan marinir, dia akan mendapatkan asuransi kesehatan dan tunjangan lainnya. Alarm Casey kemudian berbunyi. Dia meninggalkan bar dan menuju mobilnya. Di sana Casey melakukan suntik insulin atas penyakit diabetes yang dideritanya selama 6 bulan belakangan ini. Esok harinya Casey datang ke apotik dan ingin menebus kembali insulin miliknya yang telah habis. Tapi karena harga obat itu sangat mahal, ibunya Casey pun datang untuk membantu dan memberikannya sejumlah uang cash. Tapi sayangnya uangnya juga tidak cukup, sehingga Casey memutuskan akan bertahan sementara waktu tanpa obat. Scene berpindah kepada Luke yang sedang jogging. Tiba-tiba sebuah mobil mengejarnya dan ingin menabraknya. Ternyata itu adalah teman Luke yang bernama Jono. Jono adalah seorang bandar narkoba. 2 tahun yang lalu saat Luke belum masuk ke marinir, dia sempat menjadi pecandu dan mengambil obat-obatan kepada Jono. Luke berhutang sebanyak $15.000. Jono datang untuk menagihnya. Dia mengancam jika Luke tidak bayar, maka keselamatan keluarganya tidak terjamin. Ibunya Casey kemudian datang ke rumah Casey yang dia sewa sendiri. Casey mencoba untuk mandiri, tapi pekerjaannya sebagai pelayan bar tidak mencukupi. Casey juga masih memperjuangkan karirnya sebagai seorang penyanyi. Sang ibu khawatir karena anaknya sedang butuh uang, tapi dia tidak bisa membantu. Ibunya ini merupakan seorang single parent. Malam harinya, Casey bernyanyi kembali di bar. Tapi tiba-tiba dia turun dari panggung, penyakitnya kambuh, gulanya menurun, suntikan insulin yang terakhir telah dipakainya. Kemudian dia melihat sebuah badge Korps Marinir Amerika Serikat yang membuat dia memiliki sebuah ide. Ide tersebut adalah untuk mendatangi rumah Frankie. Namun yang membukakan pintu adalah Luke. Luke tinggal di sana, dia menumpang pada Frankie. Casey datang untuk mengajak Frankie menikah. Tujuannya adalah agar dia bisa mendapatkan asuransi kesehatan dari pemerintah. Istri seorang marinir juga akan mendapatkan tunjangan rumah dan yang lainnya. Mereka menikah secara kontrak, hanya legalitas saja. Tapi kemudian Luke yang mendengar semua itu segera menyela pembicaraan mereka berdua. Dia bilang itu merupakan penipuan. Jika ketahuan, ada pasal yang akan menjeratnya. Hukumannya adalah penjara. Casey yang merupakan seorang feminisme kembali berdebat dengan Luke. Dia bilang ibunya sudah 10 tahun berada di Amerika Serikat sebagai warga pendatang yang rajin membayar pajak tapi tidak pernah dianggap sebagai warga asli oleh orang Amerika. Tapi Frankie juga tetap menolak ajakan Casey untuk menikah. Dia sudah mempunyai seorang pacar. Dan selepas tugas dari Irak selesai, Frankie akan menikahi pacarnya itu. Frankie kemudian menawarkan bantuan berupa uang, tapi Casey tidak menginginkannya. Saat jogging, Luke melewati rumahnya, tapi ketika dia melihat ayahnya, dia berhenti sejenak. Luke sudah lama ya tidak pulang, tapi dia tetap disambut meriah oleh keponakan dan kakak iparnya. Luke juga memiliki seorang kakak yang mengurus bengkel mobil. Luke pergi dari rumah karena ayahnya mengusirnya. Dia pernah mengambil mobil bengkel dan membuatnya rusak. Luke juga terjerembab dalam obat-obatan. Kakaknya masih berbaik hati kepada Luke, memberikannya ratusan dolar untuk membayar hutangnya kepada Jono. Tapi masih saja belum cukup ya. Jono menjadi marah dan mengeluarkan pistolnya.
Luke bilang dia akan pura-pura menikah dengan seorang wanita untuk mendapatkan tunjangan. Luke kemudian membuat temu janji dengan Casey di sebuah restoran. Dia memiliki ide yang sama dengan Casey, yaitu mereka berdua akan menikah dan mendapatkan benefit dari pemerintah. Casey mendapatkan asuransi kesehatan selama 1 tahun ke depan, sedangkan tunjangan yang Luke terima adalah untuk membayar hutangnya kepada Jono. Tapi mereka harus membuat itu semua terlihat nyata ya di depan teman-teman dan pimpinan Luke. Seakan-akan mereka benar-benar saling mencintai. Ya wajar saja ya Sobat Movie, baru 2 minggu bertemu langsung menikah. Singkat cerita, Luke dan Casey datang ke gedung pemerintahan tempat mereka berdua akan melangsungkan pernikahan. Frankie datang juga di sana sebagai saksinya. Namun Luke tidak mempersiapkan cincin untuk Casey. Untungnya, Frankie membawa sebuah cincin yang sebenarnya akan dia berikan untuk melamar pacarnya sepulang dari Irak. Jadi untuk sementara dia akan membiarkan Casey memakainya dulu. Mereka berdua mengikrar janji di hadapan pendeta untuk menjaga satu sama lain. Power vested in me by the great state of California, I now Take your platoon, baby! Setelah selesai, Luke merayakan pernikahannya itu dengan teman-temannya. Casey bertemu dengan Riley, pacarnya Frankie. Riley bilang sangat sedih melepas orang yang disayangnya untuk pergi ke medan perang. Satu teman Luke yang rese waktu itu di bar kembali membuat pernyataan rasis. Dia menyinggung Casey kembali. Terang saja, Casey tidak terima ya. Mereka berdua terlibat dalam percekcokan. Luke kemudian menengahi dan meminta Casey untuk kembali duduk. Sit down. Luke yang kesal kemudian pergi keluar dan terjadilah perdebatan kembali antara Casey dan Luke. Tapi Luke segera sadar karena temannya memperhatikan dari dalam. Jadi dia meminta Casey untuk segera memeluknya agar semua orang percaya. Malam terakhir sebelum keberangkatan ke Irak, semua orang diberi kesempatan untuk membawa istri atau pacarnya dalam penginapan yang sudah dipersiapkan. Casey dan Luke juga menghabiskan malam mereka di sana. Luke terduduk dan terdiam di pinggir kasur. Dia mengaku kalau tadi emosi karena dia merasa takut. Dia panik karena masalah pernikahan sekaligus perang yang akan dijalaninya esok hari. Casey mencoba untuk menenangkannya dan akhirnya kedua pasangan itu bermesraan. Hari keberangkatan tiba, Casey mengantar Luke sampai ke stasiun. Begitu juga dengan prajurit yang lainnya. Luke kemudian memberikan sebuah kertas yang berisi alamat keluarganya. Dia berpesan kepada Casey untuk menghubungi kakaknya jika terjadi apa-apa dengan dirinya di medan perang. Casey juga berpisah dengan Frankie di sana. Di sini terlihat jika Casey dan Riley bersama-sama melepas kepergian orang terkasihnya. Waktu berlalu, Luke dan Casey mulai berkomunikasi jarak jauh lewat email. Luke bilang untuk memastikan dirinya agar tidak dicurigai oleh atasan. Jadi Casey mulai menceritakan tentang dirinya dan kebiasaan-kebiasaannya. Casey juga telah menerima benefit kesehatan sebagai istri Luke. Gantian giliran Luke yang bercerita tentang dirinya. Dia masuk marinir awalnya adalah untuk membuktikan kepada ayahnya kalau dia bisa jadi sesuatu yang berguna. Tapi pada akhirnya niatnya itu berubah menjadi kecintaannya kepada negaranya. Luke juga melakukan video call ya. Semua itu ada dalam perjanjian awal sebelum mereka menikah. Lagi-lagi tujuannya adalah untuk membuat semua orang percaya kalau mereka berdua sedang jatuh cinta. Casey mendapatkan inspirasi untuk menulis sebuah lagu yang dibuatnya atas dasar kepergian Luke berperang tentang pahlawan Amerika. Lagu itu dinyanyikan Casey di depan teman-temannya Luke. Mereka semua menyukainya. Hey, that's my wife. Kemudian Casey menggugah lagu itu secara online dan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Bahkan bandnya dipanggil untuk tampil di Oceanside. Kemajuan dalam karir Casey ya, sudah 5 tahun dia memperjuangkannya. Sementara di Irak, Luke, Frankie, dan teman yang lainnya sedang sibuk dengan perangnya. Tiba-tiba Casey mendapatkan sebuah telepon dari komandan Luke yang menyatakan jika Luke terluka akibat perang. Kakinya terkena ranjau rakitan. Esok harinya Casey datang ke rumah keluarga Luke. Di sana dia bertemu dengan ayahnya. Casey berniat ingin menemui kakaknya, tapi ayahnya Luke memaksa agar Casey memberitahunya.
Ayahnya Luke kaget mendengar berita jika anaknya adalah seorang marinir. Diketahui di sini dulu ayahnya Luke juga merupakan seorang pensiunan polisi militer ya. Luke kemudian tiba di rumah sakit San Diego. Ayahnya datang untuk melihatnya. Begitu juga dengan kakaknya dan Casey. Belum apa-apa, ayahnya di sana sudah menginterogasi Luke dengan berbagai pertanyaan. Tapi akhirnya ayahnya mengerti dan memberi privasi untuk Luke dan Casey berbicara. Casey meminta maaf karena berkat dirinya ayahnya Luke mengetahui jika mereka berdua telah menikah. Dan akibatnya mereka harus tinggal bersama untuk membohongi semua keluarga. Luke memberitahu kabar yang mengejutkan jika Frankie satu tim dengannya saat berperang, tapi dia tidak selamat. Frankie menjadi seorang pahlawan yang gugur di medan perang. Pemakamannya diadakan dengan cara terhormat. Setelah selesai, Casey menemui Riley, mengembalikan cincin yang Frankie beli untuknya. Luke telah diizinkan pulang dari rumah sakit. Kakinya setelah selesai dioperasi, jadi sementara dia harus berada di kursi roda. Casey menjadi sedikit emosional karena Luke pindah tiba-tiba ke tempatnya. Padahal perjanjian yang mereka buat adalah sepulang dari Irak mereka akan bercerai. Dia juga harus beres-beres membuat keadaan rumah rapi disertai dengan foto-foto pernikahan. Karena cincin Frankie telah dikembalikan, Luke membuatkan Casey cincin yang baru yang dia ambil sedikit dari kalungnya. Ayah dan kakaknya datang untuk mengantar Luke terapi. Mereka benar-benar mensupport untuk kesembuhan Luke. Sepulang dari kerja, Casey menghampiri Luke yang sedang berlatih di taman. Dia juga memberikan Luke seekor anjing untuk menemaninya. Awalnya Luke menolak karena dia merasa dikasihani oleh orang-orang terdekatnya. Casey menjelaskan jika terapi yang Luke jalankan bisa dibantu karena seekor anjing. Anjingnya sangat pintar sehingga Luke jadi menyukainya. Semakin hari kemajuan semakin terlihat. Luke udah mulai bisa berjalan dengan menggunakan tongkat. Casey juga mulai memperhatikan Luke, membawakannya sebuah sarapan. Are you ready for this? Yeah. Mereka juga sempat menantang diri masing-masing untuk melihat siapa yang lebih tahan makanan pedas. Luke sampai berkeringat ya. Di sini Casey membantu mengelapnya. Mulai terlihat benih-benih cinta antara mereka berdua. Casey sedang ada konser pada malam hari. Ibunya menelpon ke rumahnya. Luke yang mengangkatnya. Ibunya memberitahu jika kaca jendelanya telah dipecah oleh seseorang. Luke segera menuju ke rumah ibunya dan tak lama Casey pun datang. Dan benar saja ada seseorang yang memecahkan kaca jendela tersebut. Luke memeriksanya ke dalam, tapi kemudian teleponnya berbunyi. Itu berasal dari Jono. Dia memaksa Luke untuk membayar hutangnya. Sepulang dari rumah ibunya, Casey terlihat sangat lelah. Jadwalnya yang padat membuat dia lupa untuk makan. Gula darahnya turun. Luke membantunya mengambilkan sebatang coklat. Di sini, Luke terlihat cemas dengan keadaan Casey. Pagi harinya, Luke pergi diam-diam dari rumah. Dia pergi menemui Jono dan memukulnya dari belakang. Sempat terjadi perkelahian antara mereka berdua. Jono memegang sebuah pistol, tapi berhasil diambil oleh Luke. Luke ke sana untuk melunasi hutangnya. Dia juga berkata agar Jono jangan menyentuh Casey ataupun ibu mertuanya. Hi. Luke kembali ke rumah. Dia berbicara dengan Casey yang baru saja mendapat kabar dari ibunya jika dia diserang lagi oleh Jono. Mau tidak mau, Luke menceritakan masa lalunya kepada Casey. Kalau dulunya dia adalah seorang pecandu. Itu terjadi ketika ibunya meninggal. Mereka berdua bertengkar. Casey akhirnya mengusir Luke untuk keluar dari rumahnya malam ini juga. Luke yang galau memaksakan diri untuk mencoba untuk berlari. Meskipun tertati-tati, tapi dia tetap tidak menyerah. Sedangkan Casey sibuk dengan konser musiknya. Dirinya mulai dikenal banyak orang dan setelah selesai band mereka mendapatkan panggilan istimewa untuk menjadi band pembuka di sebuah acara yang besar. Luke yang setelah selesai berlari kemudian didatangi oleh orang dari korps marinir. Dia masuk ke dalam dan mulai membereskan baju-bajunya. Tak lama dari itu, ayahnya Luke menelpon Casey, mengabari jika Luke dituntut atas penipuan yang dilakukannya. Ayahnya juga kecewa mendengar pernikahan mereka hanyalah pura-pura. Sidang kasus tuntutan Luke dimulai. Casey juga terlihat datang ke sana. Luke dituntut atas penipuan untuk mendapatkan tunjangan menikah dan tunjangan perpisahan. Orang yang melaporkannya adalah Jono.
Luke dituntut 6 bulan penjara dan diberhentikan dari pekerjaannya. Kemudian dia memberikan pernyataan kalau dirinya lah yang memaksa Casey untuk melakukan itu, sehingga dia siap menerima segala konsekuensinya. Casey bebas dari segala tuntutan. Sebelum konser besar dimulai, Casey melihat video rekaman pernikahannya. Luke tetap mendapat penghargaan ya dari pemerintah atas jasanya di medan perang. Penghargaan ini disebut dengan Purple Hearts, satu miliknya dan satu milik ayahnya. Casey menyanyikan lagu baru yang ditulisnya. Isi lagu itu adalah tentang perasaan dia sebenarnya kepada Luke. Dan itu bukanlah sekedar lirik, melainkan apa yang selama ini dia rasakan. Ibunya menatap dengan bangga Casey yang berada di atas panggung. Saat bernyanyi, Casey mengingat semua hal tentang Luke. Dia terbawa dengan perasaannya. Konsernya sukses memukau semua orang, tapi Casey segera pergi dari sana. Di lain tempat, Luke terlihat diantar oleh semua keluarganya. Dia akan menjalani masa hukumannya. Hubungannya dengan ayahnya juga sudah membaik. Dan Casey datang tepat pada waktunya. Casey mengutarakan perasaannya selama ini. Dia bilang hubungan yang dijalaninya oleh Luke adalah nyata. I love you too, Cassie Salazar. Casey bilang akan menunggu Luke sampai masa hukumannya habis. Casey juga masih terlihat memakai cincin buatan Luke. Ada yang baper nggak ya di sini? Dan ceritanya habis ya sobat movie, happy ending. Casey dan Luke akhirnya bersama. Semoga ceritanya menghibur, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.